Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senovita Harisma, kelas manajemen HR 18E. Di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan utama yang dihadapi oleh fungsi SDM global. Menunjukkan bahwa fungsi SDM internasional itu menghadapi sejumlah tantangan yang secara khusus mereka harus membantu organisasi dalam mengelola beberapa hal. Yang pertama adalah konsekuensi dari desain ulang proses bisnis global. Pengerjaannya itu secara strategis pusat keunggulan global dan redistribusi dan relokasi pengerjaan yang sering kali diperlukan. Kemudian yang kedua adalah penyerapan bisnis yang diakuisisi dari apa yang sebelumnya mungkin merupakan bisnis pesaing, penggabungan operasi yang ada dalam skala global. Kemudian yang ketiga adalah dimulainya operasi internasional dengan cepat dan persyaratan untuk memberikan wawasan tentang kebutuhan pengembangan. Selanjutnya adalah perubahan kemampuan operasi internasional karena banyak keterampilan yang menjadi usang dengan sangat cepat dan karena juga adanya perubahan dalam struktur dan desain organisasi memaparkan manajemen pada peran yang lebih kompleks yang memerlukan peningkatan keterampilan dan operasi lokal. Selanjutnya adalah kebutuhan untuk memanfaatkan potensi bahwa teknologi memberikan layanan kepada SDM, sementara juga memastikan bahwa wawasan sosial dan budaya lokal dipertimbangkan dengan benar. Ketika itu sangat penting untuk memerlukannya dan terutama ketika digunakan untuk memusatkan dan mentransaksikan proses SDM. Selanjutnya adalah perubahan yang dilakukan dalam rantai pasokan layanan SDM karena kebutuhan akan beberapa penyedia layanan perantara itu berkurang dan karenanya juga penyediaan SDM berbasis web mengarah pada individualisasi SDM yang lebih besar di seluruh operasi internasional yang seringkali saat ini memiliki tingkat kecanggihan SDM yang sangat berbeda. Tantangan selanjutnya adalah artikulasi janji yang tepat tentang tingkat kinerja yang dapat disampaikan kepada bisnis oleh fungsi IHR dan persyaratan untuk memenuhi janji ini seringkali dalam kondisi pengendalian biaya di seluruh operasi internasional. Fungsi utama yang selanjutnya adalah belajar tentang cara beroperasi melalui jaringan SDM global formal ataupun informal. Kemudian selanjutnya adalah menawarkan posisi nilai yang menarik kepada karyawan global, memahami dan kemudian memasarkan merek yang diwakili organisasi di seluruh pasar tenaga kerja global. Dan tantangan yang terakhir adalah yaitu masalah identitas yang dihadapi oleh profesional SDM saat mereka mengalami perubahan dalam tingkat desentralisasi di seluruh bisnis internasional konsisten. Karena adanya pengetahuan dan gagasan tentang praktik terbaik mengalir dari pusat ke operasional dan sebaliknya. Ada dua kesimpulan utama tentang peran fungsi SDM dalam organisasi internasional. Yang pertama adalah nilai tambah dari fungsi SDM dalam organisasi internasional terletak pada kemampuannya untuk mengelola keseimbangan antara sistem terkoordinasi secara keseluruhan dan kepekaan terhadap kebutuhan lokal, termasuk pada perbedaan budaya dengan cara yang selaras dengan kebutuhan bisnis dan filosofi manajemen. Kemudian yang kedua adalah adanya perbedaan antara HRM internasional dan HRM global. Secara tradisional, HRM internasional adalah tentang mengelola tenaga kerja internasional, sering bepergian, anggota tim lintas budaya, dan spesialis yang terlibat dalam transfer pengetahuan internasional. Terima kasih, itulah tadi sedikit penjelasan yang bisa saya jelaskan tentang tantangan utama yang dihadapi oleh fungsi SDM global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.